Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan lancar, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Contoh seperti sholat taraweh, puasa Ramadan, zakat dan lain-lain. Tapi yang sering tidak kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, kita bisa lupa akan maksiat-maksiat kecil yang kita lakukan di siang hari tersebut. Contoh seperti ghibah, terus seperti menjelekkan orang atau yang lain, ataupun kita berkata-kata kotor, mungkin seperti itu. Untuk menghindari maksiat-maksiat kecil tersebut perlu kita lakukan usaha. Usaha tersebut adalah menerapkan perilaku zuhud. Al-Habib Abdullah bin Al-Walhaddad dalam kitabnya An-Nasihud Diniyah menjelaskan apa itu sifat zuhud. Sifat zuhud adalah sifat yang apabila kita menjauh dari perkara dunia dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini apa sih yang bisa kita sombongkan? Contoh seperti mungkin jabatan, mungkin kekayaan atau ilmu contohnya. Pernah suatu kali ketika saya pulang dari Wonogiri mau ke Sukoharjo. Ketika itu saya mempunyai tanggungan hafalan kitab Qawaid. Saat itu saya itu sedikit meremehkan, malah paling nanti hafalan di sana bisa. Tapi ketika saya di bis, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur melewati kernet bis. Mengapa? Karena ketika saya masuk, Pak Kernet itu mengatakan, "Mas, mau kemana?" Saya bilang ke Sukoharjo, Patung Jamu. Terus setelah saya sampai di Patung Jamu, kernet bis itu membangunkan saya dan menyuruh saya turun. Apa yang membuat saya tertegur di situ? Karena menurut saya kernet bis itu mempunyai hafalan yang sangat kuat. Beberapa orang, mungkin puluhan orang di bis itu silih berganti keluar masuk, tapi dia dapat menghafalkan jurusan-jurusannya sesuai tempatnya masing-masing. Maka dari itu kita sebagai santri, mungkin sebagai umat Islam, tidak boleh sombong akan suatu hal, karena Allah bisa menegur kita melewati apa saja. Balik lagi ke sifat zuhud. Rasulullah pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Hiduplah di dunia seperti orang asing, seakan-akan kamu orang asing. Mengapa? Karena ketika kita asing terhadap dunia, maka kita menjauhi perkara-perkara dunia sehingga kita seolah-olah seperti orang asing. Tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita masyhur di akhirat kelak. Dan sifat zuhud ini kita juga diharuskan untuk menjauhi angan-angan yang tidak perlu. Contoh seperti Rasulullah pernah bersabda, "Al-kayyisu mandana nafsahu." Orang-orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya, mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'da mauti, dan melakukan amalan perbuatan yang bermanfaat di akhirat kelak, ba'dal maut, setelah kematian. Wal ajizu, dan orang-orang yang rugi adalah orang yang man atba'a nafsahu, yang mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'alallahil amani, dan berangan-angan kepada Allah. Maksudnya berangan-angan di sini memakai lafaz tamani. Tamani itu berarti sesuatu yang tidak dapat
tidak mungkin terjadi. Tamani namanya. Seperti dalam lafadz lahita bimakna tamani. Maksudnya adalah contohnya ketika kita sering beribadah kepada Allah, kemudian kita tiba-tiba malas karena kita tahu ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Tapi apakah kita tidak malu ketika kita meminta sesuatu kepada Allah sedangkan kita tidak pernah beribadah kepada Allah? Ibaratnya ketika sujud kita terburu-buru, masa kita mau minta permintaan yang beribu-ribu? Seperti itu. Jadi kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Memang ampunan Allah itu luas, tapi apakah kita sebagai hamba tidak ada rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi nikmat kita, telah menciptakan kita mungkin dengan sifat yang sempurna, fisik yang sempurna sebagai manusia. Karena itu minimal jika kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, kita harus melakukan yang wajib. Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta dan Tuhan seluruh alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.